Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Materi kita hari ini adalah lanjutan dari aplikasi turunan, yaitu nilai stasioner, titik stasioner, dan jenis-jenis dari titik stasioner ya. Nah, syarat stasioner suatu fungsi adalah f aksen x itu sama dengan 0. Kalau minggu lalu fungsi naik dan fungsi turun, kita kalau turun dia f aksen x-nya lebih kecil 0, kalau naik f aksen x-nya lebih besar 0. Sedangkan stasioner ini berada di antara fungsinya turun kemudian naik atau naik kemudian turun ya. Jadi dia f aksen x-nya sama dengan 0. Nah, jika f aksen x0 sama dengan 0, maka fx itu disebut stasioner di titik x sama dengan x0. Sedangkan nilai fx0 itu disebut dengan nilai stasioner. Dan titik x0, fx0 itu disebut dengan titik stasioner. Nah, perhatikan grafik berikut ya. Kamu perhatikan grafik yang pertama, ini kita untuk menentukan jenis-jenis titik stasioner. Nah, kalau grafiknya pertama awalnya itu turun, kemudian naik, maka di sini kita dapatkan titik stasionernya di sini, berhenti sebentarnya ini adalah titik minimum ya. Ini kan titik minimumnya, titik paling kecil ya di antara grafik-grafik ini ya. Titik-titik pada grafik ini ya. Kemudian kalau fungsinya di awal naik kemudian turun, berarti yang kita dapatkan ada titik maksimum. Kemudian bagaimana kalau dia grafiknya awalnya naik kemudian naik lagi? Maka ini disebut dengan titik belok stasionernya. Di sini berhenti sebentarnya ini dikatakan dengan titik belok atau titik belok lah ya. Untuk yang turun juga demikian. Awalnya turun, kemudian turun lagi, maka di stasionernya ini disebut dengan titik belok. Nah, kita buat contoh soal ya. Tentukan wilayah stasioner, titik stasioner, dan jenisnya, maksudnya jenis titik stasionernya ya, dari fungsi berikut. Soal yang pertama adalah fx sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 2. Soal kedua, fx sama dengan x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 9x kurang 7. Maka penyelesaiannya untuk soal yang pertama, fx tadi sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 2. Maka kita turunkan ya fungsinya ya. Maka f aksen x-nya sama dengan 2x kurang 6. Tadi syarat stasioner adalah f aksen x sama dengan 0 ya. Berarti 2x kurang 6 sama dengan 0. Maka kita peroleh nilai x-nya sama dengan 3. Berarti dia nanti stasioner di x sama dengan 3. Sekarang kita gambarkan untuk grafik f aksen x ya, bukan grafik, garis bilangan dari f aksen x-nya. Di sinilah letak 3, misalnya di sinilah nanti dia stasioner. Sekarang kita uji titiknya yang di kirinya 3. Misalnya 2, berarti kamu masukkan ke f aksen karena ini garis f aksen. 2 kali 2, 4 kurang 6 hasilnya minus 2 ya. Berarti yang di kirinya 3 hasilnya minus negatif. Sementara yang di kanannya 3, kamu masukkan misalnya 4. 2 kali 4, 8 kurang 6, plus 2 ya. Berarti yang di kanannya 3 adalah positif. Nah, kamu perhatikan grafiknya. Kalau ini nanti pada grafik fungsi yang x kuadrat kurang 6x tambah 2, akan kamu dapatkan grafiknya awalnya turun, baru kemudian naik. Ya, awalnya turun, baru kemudian naik. Nah, berarti dia tadi stasionernya di x sama dengan 3, maka nilai stasionernya yang x sama dengan 3 ini kamu masukkan ke fungsi fx ya. Jadi nilai stasionernya adalah f3. F3 berarti masukkan ke sini. 3 kuadrat, 9 dikurang 6 kali 3, 18. 9 kurang 18 min 9 tambah 2, berarti hasilnya minus 7. Berarti nilai stasionernya adalah minus 7. Dan titik stasionernya yang mana? Yang 3 ini tadi sebagai x0 dan ini fx0 ya kan? Berarti titik stasionernya adalah 3, minus 7. Jenisnya apa? Jenis titik stasionernya tadi udah kita dapatkan di sini, turun dulu baru kemudian naik. Berarti yang kita dapatkan di sini adalah titik minimum ya. Jadi soal ini adalah jenis titik stasionernya adalah titik minimum, yaitu di titik 3, min 7.
Untuk soal yang kedua, contohnya fx sama dengan x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 9x kurang 7. Nah, ini kita turunkan, berarti 3x kuadrat kurang 12x tambah 9 ya, sama dengan 0 syarat stasioner tadi. Kemudian kita faktorkan, ini keluarkan 3-nya. Jadi 3 kali x kuadrat kurang 4x tambah 3 berarti kan 3. Kemudian yang ini kita faktorkan jadi x kurang 3 kali x kurang 1. Berarti kita dapatkan nilai x-nya sama dengan 3 dan x sama dengan 1. Berarti nanti dia stasioner di x sama dengan 3 dan di x sama dengan 1. Maka nilai stasionernya adalah F1 dan F3. Untuk F1 berarti kita substitusikan 1 pangkat 3 kurang 6 kali 1 kuadrat tambah 9 kali 1 kurang 7. Hasilnya sama dengan minus 3. Kemudian untuk F3 berarti sama dengan 3 pangkat 3 kurang 6 kali 3 kuadrat tambah 9 kali 3 kurang 7. Hasilnya sama dengan minus 7. Nah, berarti untuk titik stasionernya, Ibu ini langsung ya kita gambar dulu pada garis bilangan f aksen x-nya. Tadi kita peroleh nilai x-nya 1 dan 3 ya, otomatis 1 di sebelah sini ya. Kemudian kita ambil nilai yang di kirinya 1, 0 boleh. Nah, kita masukkan ke f aksen. Ke sini boleh, ke sini boleh ya. Kalau 0 berarti 0 kurang 3 min, 0 kurang 1 min. Min kali min positif ya, berarti di kirinya 1 nilainya positif. Antara 1 sama 3 kita ambil 2, 2 kurang 3 negatif, 2 kurang 1 positif, negatif kali positif, hasilnya negatif. Ini ya, di kanan 3, 4 misalnya, 4 kurang 3 positif, 4 kurang 1 positif, positif kali positif, positif untuk di kanan 3. Nah, dari sini, dari garis bilangan f aksen ini kita dapatkan di sini, di posisi stasioner yang sama dengan 1, awalnya naik, kemudian turun. Berarti di X sama dengan 1, titik stasionernya jenisnya namanya titik maksimum kan? Nah, sementara untuk X sama dengan 3, ini kan turun dulu, baru naik ya, karena ini kan negatif, berarti turun kan, f aksen X lebih kecil 0 itu turun dia, kemudian yang f aksen X lebih besar 0, yang positif berarti naik. Di sini kita peroleh untuk X sama dengan 3, stasionernya, jenisnya adalah maksimum ya, berarti kita peroleh jenis titik stasionernya adalah langsung aja ya, titik minimum, yaitu di titik 3, min 7 ya kan. Kemudian titik maksimumnya di titik 1, min 3. Demikianlah dua contoh soal yang bisa mewakili untuk latihan kalian soal-soal berikutnya. Nah, untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya.